Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Christoforus Labi. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Ingin menyampaikan materi terkait perdagangan orang atau yang biasa kita kenal dan biasa disebut-sebut dengan sebutan human trafficking dan Undang-Undang ITE. Definisi perdagangan orang dari pasal 3 Protokol PBB itu berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran, atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Definisi perdagangan orang yang kedua itu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu khususnya di pasal 1 ayat 1. Itu berisikan tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Ada beberapa jenis mengenai kejahatan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, yaitu kejahatan perdagangan perempuan dan kejahatan perdagangan anak. Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasa ditipu, diperlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak. Ada beberapa bentuk human trafficking manusia yang terjadi pada anak, yaitu pertama, perdagangan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga. Yang kedua, perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja di tempat hiburan. Yang ketiga, perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja seks. Yang keempat, perdagangan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi. Yang kelima, dipekerjakan sebagai pengedar obat-obat terlarang. Yang enam, buruh migran. Yang ketujuh, perdagangan bayi. Menurut catatan kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan daerah yang memiliki kasus perdagangan perempuan dan anak tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Namun wilayah lain yang juga sangat potensial adalah Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Jakarta, Riau, Batam, Bali, Balikpapan, dan Papua dikenal sebagai daerah tujuan perdagangan orang, khususnya untuk keperluan eksploitasi seksual. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dan salah satu masalah yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Hal itu tidak lepas dari latar belakang sosial dan budaya yang ada di Jawa Barat. Dapat dikatakan bahwa kasus-kasus dari perdagangan anak masih banyak terjadi. Padahal Provinsi Jawa Barat sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang perlindungan anak. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia, dan konsep restart dan the rule of law. Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan restart dan the rule of law menciptakan sarannya. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah restart dan the rule of law. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi lebih bersifat keberdataan dan timbul dari permintaan korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis dan sosial. Berikutnya saya juga akan membahas terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber. Berdasarkan Surat Presiden RI NOR garing 70 garing Pres garing 9 garing 2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 21 April tahun 2008. Undang-undang ini disahkan dalam upaya mengantisipasi kejahatan di dunia maya, seperti dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Kesulitan yang dialami adalah pada perangkat hukum atau undang-undang teknologi informasi dan telematika yang belum ada, sehingga pihak kepolisian Indonesia masih ragu-ragu dalam bertindak untuk menangkap para pelakunya. Kecuali kejahatan dunia maya yang bermotif pada kejahatan ekonomi atau perbankan. Hukum sebagai sebuah sistem memberikan kebebasan sekaligus batasan terhadap aktivitas sosial. Salah satu pembatasan aktivitas individu dituangkan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang memuat larangan aktivitas sosial yang disosiatif berupa pencemaran nama baik dengan cara menyerang kehormatan secara lisan maupun tertulis. Ketentuan KUHP mengatur pencemaran nama baik secara konvensional, sedangkan pasal 27 ayat 3 mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara modern. Ketentuan pencemaran nama baik dibuat untuk melindungi kepentingan hukum individu dari dampak interaksi sosial yang disosiatif berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garing PUU strip VI garing 2008. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE merupakan jenis delik aduan, sehingga keberadaan unsur pengaduan bersifat mutlak. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik ini berkaitan dengan sifat privat yang dimiliki oleh objek pidana dalam perkara. Undang-Undang ITE ini sudah 4 kali mengalami perubahan. Pertama, melakukan perubahan dalam pasal 27 ayat 3 bertujuan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Di antaranya, yang pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Yang kedua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut
adalah delik aduan, bukan delik umum. Yang ketiga, menegaskan bahwa unsur pidana dalam ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Dan perubahan yang kedua yaitu antara lain adalah ancaman pidana penjara, penghinaan atau pencemaran nama baik. Perubahan yang ketiga menambahkan penjelasan mengenai informasi alat elektronik sebagai alat bukti, dan perubahan yang keempat yaitu melakukan sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Perubahan-perubahan dalam UU ITE diharapkan untuk memberikan penegasan dan pencegahan agar tidak terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya. Hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk dengan menggunakan sarana internet, merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 Deklarasi Hak Manusia dan pasal 19 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pembatasan dengan syarat yang ketat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan terkait dengan pornografi anak, penyebaran kebencian, hasutan publik atau melakukan genosida, dan advokasi nasional, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan, hate speech, terkait dengan penggunaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di internet. Dikaitkan dengan pembatasan kebebasan berekspresi, tidak dapat ditemukan adanya alasan pembatasan yang sah, karena ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE memiliki rumusan yang tidak jelas dan multitafsir. Pasal tersebut juga tidak jelas unsur mana yang menjadi bestadel deliknya, dan tidak jelas reputasi siapa yang dilindungi. Apakah individu, korporasi, pemerintah, atau negara? Ketidakjelasan pembatasan yang terdapat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mempertegas bahwa ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan yang tidak sah atas kebebasan berekspresi. Namun pada kenyataannya Undang-Undang ITE telah direvisi, masih juga mengandung kritik yang berkaitan dengan pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi. Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini tetap dinilai tetap masih membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi bagi warga negara. Keberadaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di internet yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE diawali atas dasar keinginan legislatif untuk memasukkan semua jenis perbuatan yang dilarang, baik yang ada di dalam KUHP maupun dalam undang-undang, khusus yang perbuatannya dapat menjadi dengan menggunakan atau melalui sistem komputer sebagai cybercrime. Dalam pembahasan di Panitia Kerja RUU ITE, pembuatan penghinaan, fitnah, penyiaran, berita kebohongan berpotensi terjadi menggunakan internet, dan aturan-aturan hukum tradisional baik mampu untuk menjangkau kejahatan tersebut. Penghinaan di internet bukanlah merupakan norma hukum baru, melainkan hanya mempertegas norma hukum tindak pidana penghinaan yang diatur dalam bab 16 KUHP ke dalam undang-undang baru dengan adanya unsur tambahan khusus, yaitu perkembangan di bidang elektronik. Dengan demikian, keberlakuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya, yaitu pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Terkait dengan adanya perbedaan ancaman antara pasal 310, pasal 311 KUHP dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dianggap sebagai suatu kewajaran yang sah, karena penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif.
Sekian hal yang bisa saya sampaikan terkait materi perdagangan orang dan Undang-Undang ITE. Wabillahi taufik wal hidayah. Shalom, Om Santi Santi Om. Semoga bermanfaat.